Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Taib. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Taib, hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan asar, yaitu asar ke-22 ya sekarang. Asar ke-22, tepatnya pada halaman berapa? Ya, kita lihat modulnya ya. Asar ke-22 itu ada pada halaman 103 ya. Ya. Halaman 103. Silahkan kalian semua buka modulnya halaman 103. Al-Ghurratu Tsaniyatu wal 'Ishrun. Asar ke-22. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qala innahu man lam yastahi minan nas lam yastahi minallah. Rawahu Hannad bin As-Sari fi Zuhd. Dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya barang siapa yang tidak malu kepada manusia, berarti ia tidak malu kepada Allah. Diriwayatkan oleh Hannad bin As-Sari dalam Az-Zuhd. Asy-Syarhu, penjelasan dari asar ke-22 ini ya. Inna dhahabal haya'i minal insan yu'ajjiju nafsahu ala fi'lil ma'asi wadh-dhunub. Sesungguhnya rasa malu yang hilang dari seseorang itu ya, itu akan mendorong dirinya untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Fa illam yakun mustahiyan minal khalqi fasara la yastahi minallah. Jika dia tidak malu dengan makhluk, maka dia tidak malu dengan Allah. Wala yubali bi'aibihi. Dan dia juga tidak peduli dengan aibnya, ya, dengan kesalahannya. Fa fa'ala ma syaa wartakaba adz-dzunuba wal ma'asi. Maka dia akan melakukan apa yang dia inginkan dan melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, jadi intinya ketika rasa malu itu sudah hilang dari seseorang ya, maka dia akan cepat untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan ya. Dia tidak memperhatikan aib atau kesalahannya ya. Dia akan berbuat seenak dia sendiri. Nah, maka dengan hilangnya rasa malu itu ya, ketika dia sudah hilang rasa malu kepada manusia ya, maka dia akan lebih tidak malu lagi ya kepada Allah ya, ketika dia berbuat salah ya, ketika berbuat maksiat, dia akan lebih tidak malu lagi kepada Allah. Nah, maka kita harus berhati-hati ya. Kita harus jaga rasa malu ini. Tapi perhatikan berikutnya al-fawaid, faidah dari asar yang ke-22 ini. Anna man lam yastahi minan nas lam yastahi minallah. Barang siapa yang tidak malu kepada manusia, maka dia tidak malu kepada Allah. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ketika rasa malu itu hilang dari seseorang, ya, maka lebih-lebih lagi dia akan tidak punya malu lagi kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah memberikan dia rizki dan berbagai macam kenikmatan. Wadzammu man lam yastahi minan nas. Dan tercelanya ya perbuatan tersebut. Tidak ada rasa malunya seseorang itu merupakan tercelanya seorang manusia itu. Fa innal 'abda 'alaihi an yahfadha hurmatahu wa muru'atahu bil haya.
Ya, sesungguhnya seorang hamba itu harus apa? Menjaga kehormatan ya dan muruahnya dengan rasa malu tadi, ya. Kalau kita mempunyai rasa malu, maka insya Allah kita akan menjaga perbuatan kita. Ya, kita akan berusaha untuk tidak berbuat salah, berbuat dosa, ya, kemaksiatan dan yang lainnya. Maka rasa malu ini ya termasuk dari bagian iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan cabang dari keimanan. Wa 'alal insan al haya'u minallah. Fa inna sya'nallahi a'zam. Dan hendaknya bagi manusia harus malu ya di hadapan Allah karena perkara tersebut itu lebih besar ya. Wa idza kana al-'abdu ya'zumu haya'uhu minan nas fa innahu ya'zumu haya'uhu minallahi 'azza wa jalla. Dan jika seorang hamba itu rasa malunya semakin besar dari manusia, ya rasa malunya itu lebih besar dari atau kepada manusia, maka ia eh, rasa malunya itu akan lebih besar lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan sangat takut, akan malu untuk berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, dan berbuat kesalahan. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir, Tarjamatu Zaid bin Thabit. Biografi singkat dari Zaid bin Thabit. Huwa Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari Al-Khazraji. Aslama yawma qadima Rasulullah Al-Madinah. Beliau adalah Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau memeluk Islam pada hari Rasulullah datang ke Madinah. Kana yatiman fawaliduhu tuwfiya yawma bu'atsin. Beliau adalah seorang yang yatim. Jadi ayahnya meninggal pada hari Bu'ats. Apa yang dimaksud dengan hari Bu'ats di sini? Maksudnya adalah hari terjadinya perang sengit antara suku Aus dan suku Khazraj pada masa jahiliyah. Wasinnuhu la yatajawazu 11 sanah. Ya, ketika itu Zaid bin Sabit berusia tidak lebih dari 11 tahun. Wa aslama ma'a ahlihi. Ya, beliau memeluk Islam bersama keluarganya. Wa barakahur Rasul sallallahu alaihi wasallam bid-du'a. Dan Rasulullah mendoakan keberkahan kepadanya. Kana Zaidun musaqqafan wa tafawwaqa fil ilmi wal hikmah. Zaid adalah orang yang terdidik dan mengungguli dalam hal ilmu dan hikmah. Wa hina bada ar-rasulu fi iblaghi da'watihi lil 'alamil khariji. Dan ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya kepada penjuru dunia ya, kepada dunia luar sana, wa irsali kutubihi lil mulukil ardi wa qayasiratiha, dan mengirimkan surat kepada para kaisar dan raja-raja di seluruh penjuru dunia, amara Zaidan an yata'allama ba'dha lughatihim fata'allamaha fi waqtin wajizin. Rasulullah memerintahkan Zaid untuk mempelajari beberapa bahasa mereka. Maka Zaid mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Ar-Rasulu kullama nazala al-wahyu alaihi ba'atha ila Zaidin fakatabahu. Ya, tatkala wahyu turun ya, setiap kali wahyu turun kepada Rasulullah, Rasulullah mengutus kepada Zaid untuk menulisnya. Wa qad qara'a Zaidun ala Rasulillah fil 'amil ladzi tuwfiya fihi marrataini. Zaid membacakannya kepada Rasulullah pada tahun wafatnya sebanyak 2 kali. Tuwfiya sanata khams aw thamanin wa arba'ina bil Madinah. Wafatnya pada tahun ya, ini Zaid wafat pada tahun 45 atau 48 Hijriah di Madinah. Ya, dan kebanyakan di riwayat-riwayat itu lebih banyak mengatakan Zaid ini meninggalnya atau wafatnya pada tahun 45 Hijriyah di Madinah. Ya.
Baik, inilah pembahasan asar ke-22 ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.